Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Moga-moga pagi ini anak-anakku sekalian pada sehat walafiat. Ibu selalu mendoakan kesehatan kalian dan juga selalu mendoakan agar kalian terhindar dari segala musibah virus yang ada di Indonesia. Anak-anak, pembelajaran kedua kali ini adalah tentang bersuci. Pelajaran fikih. Sebelum kita mulai pembelajaran kedua, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan mengulang lagi tentang bersuci, hadis bersucinya ya. Kita baca bersama-sama. At-tahuru syatrul iman, yang artinya suci itu sebagian daripada iman. Maka kalau kita bersih dari najis, bersih dari kotoran, itu adalah sebagian daripada iman. Atau rumah kita selalu bersih, pakaian kita selalu bersih, itu termasuk bagian daripada iman. Surat Al-Baqarah ayat 222 menerangkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang taat dan taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, Allah sangat menyukai orang yang bersih, apalagi orang suka mensucikan diri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam najis. Najis itu bermacam-macam, ada najis ringan, sedang, dan najis berat. Cara mensucikannya juga berbeda-beda. Nomor 1, najis ringan. Di sini garis miring tulis mukhaffafa. Najis ringan ini sering disebut najis mukhaffafa. Apa itu najis mukhaffafa? Najis mukhaffafa itu adalah najis ringan. Diulang. Najis ringan atau najis mukhaffafa. Najis mukhaffafa adalah najis ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa. Si bayi itunya hanya minum air susu ibu. Nah, air kencingnya itu tidak najis ya kalau bayinya laki-laki. Kalau bayi laki-laki itunya belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya. Jika terkena najis ringan, cukup dengan memercikkan air. Seperti gini, misalnya kita punya adik bayi di rumah laki-laki nih, masih minum ASI, belum makan bubur, belum makan nasi, masih ASI. Nah, tiba-tiba dede bayinya pipis di celana kita. Boleh kita bersihkannya dengan memercikkan air 3 kali pada benda yang terkena najisnya, seperti kena celana, dipret-kepret aja, dipercikan ya 3 kali. Yang kedua adalah najis sedang. Najis sedang disebut juga najis mutawasyito. Apa itu najis mutawasyito? Najis mutawasyito itu adalah najis sedang. Contohnya apa najis sedang itu? Darah, nanah, kotoran hewan, dan muntah. Nah, kalau kita terkena darah hewan yang dipencit seperti sapi nih, kita lihat kermencit sapi di masjid, terkena darahnya. Nah, itu disebut disebut itu najis sedang ya, atau najis mutawasito. Nah, ini harus dibersihkan darahnya ya. Harus dibersihkan dengan air suci sampai hilang darahnya atau baunya ya, warna darahnya itu sampai hilang.
atau kena nanah. Nanah misalnya kita bisulan nih, kan nanah itu bercampur dengan darah. Nah, itu harus dibersihkan sampai hilang berbau-bau nanahnya. Juga kotoran hewan, misalnya kaki kita nih keinjak tai kotok, itu kan bau tai kotok ayam. Nah, atau tai kotok tai kotok ucing, itu kan bau. Nah, maka kita harus membersihkannya dengan air suci, dan baunya juga harus sampai hilang dibersihkannya ya. Nah, terus terkena muntah teman kita, misalnya kita nih lagi diangkut bareng-bareng pergi piknik sama teman kita, tiba-tiba baju kita terkena muntah teman kita nggak bawa salin. Nah, boleh kita bersihkan bajunya sampai hilang baunya, bau muntah tersebut. Dibersihkan dengan air sampai bersih dan hilang warna muntahnya. Kan kalau muntah itu suka warna pink ya, atau warna yang dia makan apa, suka ada warnanya makanannya, muntahnya itu ya. Nah, itu harus dibersihkan sampai bersih dan harum kembali bajunya, tidak bau muntah. Diulang, jadi najis ringan itu disebut najis mukhaffafah. Ini ditulis ya biar nggak lupa. Dan najis sedang adalah najis mutawasito. Ini juga sama ditulis. Sekarang kita buka halaman 36-nya. Nah, halaman 36, najis yang ketiga adalah najis berat, disebut juga mughalazoh. Mughalazoh, apa itu mughalazoh? Mughalazoh adalah najis berat. Contohnya apa najis mughalazoh itu, Ibu? Nah, najis mughalazoh itu adalah contohnya air liur anjing. Anjing kan suka ngeluarin lidahnya nih, suka mengeluarkan air liurnya dari mulutnya. Dan babi jika terkena najis berat. Babi itu juga suka mengeluarkan air liurnya. Ini termasuk najis yang berat, najis mughalazoh. Jika terkena najis berat, maka dibersihkan dengan air suci 7 kali. 1 kalinya dicampur dengan tanah, dibersihin 7 kali ya. Terus baru dicampur dengan tanah, dibersihin dengan tanah yang terkena najis air liur anjing atau babinya ya. Najis secara bahasa berarti kotor. Jika kotor tidak boleh beribadah, sebab ibadahnya akan ditolak oleh Allah. Karenanya kita harus selalu bersih agar suci dari najis, beribadah pun lebih nyaman. Jadi sebelum kita beribadah, maka badan, baju, celana, sarung, kofia, mukena itu semuanya harus bersih. Jangan memakai pakaian yang kotor. Kita kan tidak akan nyaman kalau kita memakai pakaian yang berbau, pakaian yang kotor ya. Oke, sekarang kita lanjut pada tugas mandiri. Apa itu najis mukhaffafah? Tadi udah dijelaskan. Najis mukhaffafah adalah najis ringan. Najis ringan. Ya. Sekarang nomor 2. Apa itu najis mutawasito? Najis mutawasito, najis apa? Najis sedang. Yang terakhir, apa itu najis mughalazoh? Adalah najis berat. Najis berat. Oke. Sekarang bawahnya kita menyusun kata-kata yang ada di kotak ini. NJSAI menjadi najis. UCIS menjadi suci. Ukumaharafah menjadi mukhaffafah.
mukhaffafa kelewat mukhaffafa. Diulang ya. Mukha ha f a ini a ya nak. Fa oke, mukhaffafa. Sekarang lanjut ke halaman 37. Mutawasyithah. Yang terakhir mug ha laz ha mughalazah. Oke, sampai nomor 5 kita lanjut ke sini. Manfaat bersuci. Bersuci sangat bermanfaat buat kita. Berikut beberapa manfaatnya. Apa manfaat dari bersuci? 1. Menjaga kesehatan tubuh kita. Nih, kalau kita menjaga kebersihan, menjaga badan kita bersih, suci, maka badan kita akan sehat. Kedua, menjaga kebersihan. Itu menjaga kebersihan lingkungan kita. Tidak boleh ada kotoran di lingkungan kita. Apalagi di dalam rumah ya, harus selalu bersih. Yang ketiga, terhindar dari segala penyakit nih. Kalau kita bersih, badan kita bersih, rumah kita bersih, maka kita akan terhindar dari segala penyakit. Yang keempat, hidup akan selalu bersih nih. Hidup kita akan selalu bersih. Bersih dari makanan kita harus bersih. Kita harus makan yang halal, dan makanannya harus selalu dibersihkan dulu. Seperti sayuran sebelum dimasak kan harus dibersihkan dulu baru dimasak ya, agar hidup kita selalu bersih. Oke, kita lanjut lagi tugasnya. Apa itu bersuci? Membersihkan najis dari kotoran. Membersihkan najis dan kotoran. Sebutkan manfaat bersuci. Manfaat bersuci tadi menjaga kesehatan, dan terhindar dari penyakit. Oke, ibu ulang kembali. Najis ringan itu disebut najis mukhaffafa. Sedangkan najis berat itu disebut najis mutawassithah. Najis sedang, salah. Najis sedang itu disebut najis mutawassithah. Sedangkan najis berat itu disebut najis mughalazah. Sekarang dibalikin ya. Apa najis mukhaffafa? Najis mukhaffafa adalah najis ringan. Apa yang disebut dengan najis mutawassithah? Najis mutawassithah adalah najis sedang. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan najis mughalazah? Najis mughalazah adalah najis berat. Kalau najis ringan tadi contohnya terkena air kencing bayi laki-laki. Kalau najis mutawassithah contohnya adalah terkena darah, nanah ya. Kalau mughalazah itu adalah najis yang terkena air liur anjing atau babi. Mutawassithah mah banyak ya. Kalau mutawassithah kena darah, nanah,
kotoran itu masuknya ke mutawasito, muntah itu masuknya ke mutawasito ya. Kalau mugolazo mah kena air liur anjing atau babi, itu najis yang berat ya mugolazo. Kalau ringan mah hanya terkena air kencing laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya. Nih, sekarang yang ini tugas mandiri. Bagaimana cara menjaga kebersihan badan? Mandi setiap hari. Di situ aja ya. Oke, sekian pembelajaran fikih hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat masa depan kalian dan kecerdasan kalian bertambah. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita akhirin pembelajaran kita, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat selalu ya belajarnya ya. Kalau kalian semangat belajarnya, Allah akan selalu memberikan ilmunya yang bermanfaat buat kalian. Jangan malas dan jangan banyak bermain. Harus rajin dan semangat. Jika semangat, maka Allah sangat senang dan bahagia melihat hambanya semangat dalam belajar, maka Allah akan selalu memberikan ilmunya yang bermanfaat, menjadi anak yang pintar, cerdas, dan soleh-soleha. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.